yang akan membuat tadi kita diizinkan atau tidak punya bagus depan itu ya dari halnya tadi, konsistensi dan visinya gitu. Kita mau apa nih gitu. Kayak anggota mungkin ya mungkin strateginya berbeda-beda. Ada yang memang mengejar anggota yang banyak, ada juga yang mengejar misalnya dalam tanda kutip adalah anggota yang lebih fokus sehingga yang diharapkan adalah berapa sih apa yang bisa kita naik gini, diferensiasi atau perbedaan antara dia masuk ketika dia baru masuk ke Gus Depan kita sama outputnya pada saat dia misalnya sudah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun berkegiatan di Gus Depan kita. Itu juga ada yang fokusnya, bisa juga fokusnya seperti itu Kak, saya lihat ya. Jadi kita ngejar anggota banyak, oke, itu bagus juga, tapi saya juga bisa melihat ada alternatif lain bahwa kita mengejar jumlah anggota yang, ya kita tidak menutup jumlah anggota, enggak, tapi fokus kita adalah pada kualitas bahwa siapapun yang masuk menjadi anggota Gus Depan ini, outputnya jadi bagus gitu, jadi jauh lebih bagus daripada saat dia masuk. Itu juga mungkin juga bisa jadi satu hal yang kita jadikan program unggulan dari Gus Depan. Ya, salah satunya contohnya ya tadi nggak bisa apa-apa, begitu keluar bisa bekam gitu. Waktu masuk nggak punya jodoh, keluar jadi punya jodoh, gitu ya kayak kawan. Banyak gitu, banyak. Jadi kuantitatif dan kualitatif ya Kak ya. Ya, betul. Kira-kira sih gambaran. Justru saya senang tuh Kak dengan istilah tadi. Saya pikir memang kekhasan dari gugus depan teritorial dengan segala kekhasannya itu justru memang lebih baik konsentrasi di kualitas. Karena sekarang saya kemarin juga bicara ada semacam Zoom meeting ini juga dengan teman-teman di Jakarta Pusat. Saya bilang kita sekarang panik dengan jumlah peserta yang terlalu banyak. Nah, akhirnya kita nggak bisa fokus menggarap mereka. Diceritakan kemarin bahwa ada sekitar 30.000 orang anggota di Inggris mau jadi pramuka terpaksa ditunda karena pembinanya kurang. Itu menunjukkan komitmen kuat dari sebuah negara. Ada lowongan sana Kak ya? Kak Irfan ada lowongan di sana ya? Iya. Saya tahu jadi pembina di Inggris kan gitu. Iya. Sampai Kuarnasnya Inggris bilang stop, jangan masuk jadi pramuka dulu karena kami belum nyiapin pembinanya. Segitu kuatnya komitmen pramukaan di sana. Kalau kita kan nggak, berapa aja jadi siswa kita anggap pramuka. Akhirnya kita panik. Saya sebagai Wakabinawasa di kota daerah melihat sekali bahwa memang kecukupan pembina kita ini nggak akan selesai kan. Karena anggota baru datang lagi, sementara kitanya nggak siap untuk menjadi pembina. Jadi kalau tadi bicaranya kualitatif kuantitatif, buat saya jelas clear kualitas dulu lah. Kita garap sedikit tapi fokus, jadi sampai akhirnya kita nggak perlu promosi mencari anggota. Kalau kita benar-benar bisa menunjukkan kualitas kita sebagai gugus depan, orang tua yang daftarkan anaknya ke kita. Ya, betul. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Karena sekarang anak-anak siswa sekolah kita nggak pernah daftar menjadi pramuka, karena dia pikir otomatis dipaksa jadi pramuka. Ya. Sementara mungkin pengalaman kakak-kakak dulu, mungkin justru malah senior-senior kita dulu, itu diantarkan oleh orang tuanya, terima dong anak saya jadi anggota gugus depan. Nah, yang seperti itu yang kita harapkan. Jadi kalau memang kualitas kita di gugus depan baik, harusnya nanti di tahun ketiga, tahun keempat kita nggak promosi orang yang datang cari gugus depan kita. Betul, jadi drawback-nya dari kenapa wajib pramuka itu justru akhirnya jadi seperti itu. Kacau balau. Kita dulu Lucy langsung senyum. Kita dulu nggak ada keharusan, tetapi memang kita ingin masuk pramuka. Bahkan kalau orang tua nggak misalnya nggak peduli, kita maksa. Pokoknya aku harus jadi pramuka gitu dari kita sendiri ada motivasi untuk. Dan saya ingat zaman waktu saya kecil itu, jadi saya mengenal pramuka itu kelas 3 SD. Ceritanya adalah saya dulu di Bali, dari dulu kan di Bali ya, walaupun bukan orang Bali, saya Bali KW. Jadi jadi saya di kota kecil namanya Negara dulu. Di situ sampai kelas 3 nggak ada, sampai kelas 6 nggak ada pramuka. Belum ada pramuka karena itu daerahnya sangat-sangat saat itu belum, ya tidak semaju daerah lain. Kemudian kelas 3 semester 1 bulan 2 saya pindah ke Singaraja. Nah, Singaraja ini ibu kotanya Buleleng.
Nah, ternyata di sini maju pramukanya. Nah, pramukanya maju di SD pun dari kelas 3 udah ada pramuka. Nah, saya ngelihat gitu. Waktu itu kan tidak wajib ya. Pelajaran pramuka itu nggak wajib. Tapi saya tiap kali minggu tuh ngeliatin apa sih pramuka ini ngapain sih. Akhirnya saya memaksakan diri untuk ikut pramuka, daftar. Saya ingat banget saya daftar ke pembina. Kak, saya mau ikut pramuka segala macam itu karena keinginan saya sendiri waktu itu. Jadi nggak ada pengaruh dari orang tua. Seperti itu nggak ada. Ya, akhirnya sejak itulah saya jadi pramuka. Tapi ya sampai ke Jambore lah. Pada waktu SMP saya ke Jambore. Nah, SMA kebetulan sudah ada mainan yang lain, jadi saya sudah agak terpisah dari gerakan pramuka, walaupun teman-teman waktu itu ada teman-teman Jambore saya kan kabupatennya cabangnya ada Buleleng ya. Kemudian saya pindah ke Denpasar, itu kan Kuarcapnya beda, jadi Kuarcap Badung. Nah di situ teman-teman yang ikut Jambore itu beberapa mengenal saya ditarik, dipaksa masuk jadi penegak lah di SMA tempat saya pindah, walaupun saya asalnya kan dari kota lain gitu. Tapi mereka tahu saya dulu anggota pramuka. Nah, sayanya yang bandel gitu. Maka di rapot saya masih ada tulisannya ekstranya pramuka, dapatnya A, tapi saya nggak pernah datang. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi dulu mungkin kita semua juga ikut pramuka karena keinginan kita. Ya. Karena kita melihat ada yang unik di gerakan kepramukaan yang itu sekarang menjadi kurang terlihat. Ya, kalau saya lihat anak saya aja yang paling kecil SD, kalau ada kegiatan pramuka Sabtu gitu ya, waktu sebelum ada kegiatan ini belajar dari rumah, wah dia pasti malas banget. Aku gak suka sama pramuka katanya gitu. Lah kenapa ya? Karena kegiatannya nggak menarik. Gitu. Menurut dia seperti itu. Ya itulah drawback-nya, karena memang kondisinya berbeda dengan yang dulu. Jadi kualitas segala macam sudah menjadi hal yang mungkin prioritas berikutnya, karena yang kita kejar kan wajib, sehingga anggotanya juga banyak, nah, sementara kualitas jadi tidak tertangani. Mungkin itu juga jadi concern kita nih, melihat gerakan kepramukaan yang ada sekarang. Makanya ya gemes-gemes gimana gitu loh Kak Irwan. Ya kira-kira gitulah cerita masa lalu dikit. Mungkin ada kakak-kakak lain yang ada masukan lagi, makan Kak. Yo, Mami Desi. Terus sih. Mungkin kalau tidak ada lagi Kak Ivan dan kakak-kakak semua, saya mohon pamit dulu. Mungkin kakak bisa lanjutkan diskusi tentang teknis kakak-kakak nanti untuk bisa melanjutkan rencana ini. Intinya kalau memang saya diperlukan untuk bisa menyampaikan beberapa hal untuk bantuan administratif, insya Allah saya bisa bantu, mungkin lewat Kak Safitri, bisa saya sampaikan melalui email atau melalui WhatsApp. Nanti saya bisa bantu sebisa saya. Jadi kalau memang di Jakarta Selatan tentunya akan lebih mudah, karena saya juga di cabang Jakarta Selatan, paling tidak kenal lah sama teman-teman di masing-masing kuartir ranting, supaya bisa membantu proses administrasi pendirian gugus depannya. Mungkin itu, mohon izin Kak Ivan dan kakak semua, saya izin. Terima kasih Kak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Kalau kurang kita undang lagi. Siap. Kalau kurang kita undang lagi. Oke Kak. Siap. Terima kasih Kak Taufik, Kak Lucy, Kak Hafidri, Kak semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus lanjut. Lanjut, ada lagi nggak kakak-kakak semua? Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ini kan sudah kita berapa kali meeting kemarin, berapa kali kita ketemu, sampai dengan Kak Rio juga kita ngobrol, sama sih sebenarnya kondisinya adalah ini gimana sih nih pramuka jadi seperti ini gitu kan, sama-sama concern. Tapi kalau kita concern tok nggak ada actionnya juga ya nggak mengubah apapun, cuma kita menggerutu aja. Makanya ini yang kita coba Kak untuk Ivan, ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Itu untuk biaya operasional gudep itu nanti dari mana Kak? Ya, dari Kak Amel kan, Kak Amel menjual banyak penganan.
Kak Fitri kan nanti calon YouTuber. Aduh, masuk kasar aja Kan ini. perlu juga dipikirkan kalau Iya. misalnya membentuk suatu gudeg itu kan pasti nanti ada biaya misalnya untuk peralatan, listrik dan sebagainya gitu. Yang penting punya naungan dulu Kak Amel, kan kita belum pangkalan ini Iya. kita masih ini. Nah itu Itu aja. Itu nanti di kepengurusan ya Kak Ivan ya. Iya, nanti sambil Nah, jalan. nanti. Ya sambil jalan, yang penting kan Sambil sekarang kita coba menilai ini dulu langkah kita. Apakah niat kita udah bulat gitu kan? Kita yang sampaikan dulu di apa namanya di apa visi dan misi organisasi kita, terus kita pengen ya menyumbangkan kembali apa yang kita dapatkan ini kepada gerakan pramukaan, ya tinggal sekarang kan caranya bagaimana. Nah masalah nanti dana segala macam ya itu bagian dari yang kita pikirkan nanti. Kalau niat kita kuat ya kita cari nih gimana caranya supaya bisa dapat dana gitu kan. Didu kali Paling ya. tidak ya paling tidak waktu kita itu sudah sangat berharga kalau kita bisa sumbangkan di sini, itu udah merupakan sumbangan yang luar biasa ya. Contohnya sebenarnya ya jadi gini Kamel, idenya adalah contoh ya, kita selama ini kan sering melakukan amal ya, gerakan amal, berbagi segala macam ya. Ramadan ini biasanya kita berbagi juga, tapi kita belum bikin kegiatan amal untuk Ramadan ini. Maksudnya gini, amal itu kan tidak harus dilakukan secara periodik gitu kan. Maksudnya periodik itu kalau ada seasonal lah saya bilang gitu. Kalau pas Ramadan, kita kumpulin uang, harus ada teman misalnya berkedukaan kita kumpulin, terus kita teman susah kita kumpulin ya. Tapi kan amal itu bisa secara rutin kita lakukan. Ya. Salah satu yang menjadi inspirasi saya itu ketika Kak Fitri itu cerita bahwa ada nih gugus depan mandiri gitu kan, gugus depan mandiri yang merekrut anggota pramukanya itu dari anak jalanan. Loh, ini kan sebenarnya amal juga gitu loh. Dan amal juga kenapa ya? Karena kita bisa memberikan sesuatu gitu kepada kepada orang lain ya, siapa ya anak-anak jalanan itu kita didik secara pramuka, kita benerin gitu ya. Kita ajarkan teknik-teknik kepramukaan dan which is itu luar biasa sebenarnya dampaknya. Siap Kak Kira-kira Ivan. itu gambaran. Ya, yang tidak harus itu, mungkin nanti bisa jadi ya kita numpang di pesantrennya Kak, contohnya nih misalnya Kak Bekam gitu kan. Nah di situ kita bangun lah misalnya pesantren itu tidak hanya untuk yang dewasa, tapi juga memungkinkan anak-anak di sekitar situ yang tidak tersentuh oleh pendidikan atau kurang tersentuh oleh pendidikan, ya kita tambahkan dengan materi kepramukaan dan materi-materi yang lain. Nah, itu kan menurut saya itu juga salah satu model dari berbaginya kita dengan cara yang lebih bagus lah, lebih karena kita memberikan kailnya, memberikan ilmunya, bukan hanya memberikan dana atau ikannya. Iya. Latih kita segala macam. Nah itulah yang menjadi tujuan kita. Kalau misalnya contohnya nih, Kamel bisanya masak nih gitu kan, ya ayo nih anak-anak itu kita latih bisa masak yang bener gitu kan. Ya, ngajar masak. Iya, kita ajar masak. Nah, setelah itu nanti kalau ada order segala macam ya kita pekerjakan mereka, kita ajak mereka untuk membantu kita gitu kan. Nanti mereka berbagi dengan mereka. Itu kan satu hal yang bisa meningkatkan juga kehidupan mereka. Nah, gambaran saya sih seperti itu, dan tidak harus anak jalanan, bisa juga kelompok yang lain, misalnya mencari tempat yang keluarga prasejahtera gitu kan. Kita latih pramuka, kenapa? Biar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Ya, kemarin kita di Cibogo juga udah melakukan kan, gimana kita memberi pendidikan terhadap keuangan keluarga. Ya, itu salah satunya. Tapi sekarang juga bukan hanya satu kali pendidikan, tapi juga dilanjutkan dengan praktek, dilanjutkan dengan membangun misalnya entrepreneurship di mereka, membangun jaringan UKM-nya. Nah itu hal-hal gitu seharusnya bisa menjadi bagian dari Gus Depan yang akan kita bentuk. Gitu. Izin Idenya Kak seperti Ivan. itu.